Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmina Bila Mumtazah dengan NIM 2310912220010 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, teman-teman tahu nggak nih bahwa pendidikan kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat itu berdasarkan 8 kompetensi utama. Oleh karena itu, saya sebagai seorang mahasiswa kesehatan masyarakat ingin sedikit menjelaskan mengenai salah satu dari 8 kompetensi tersebut. Nah, tapi sebelum itu, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa saja sih 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat itu. Yuk, simak terus video ini ya. Delapan kompetensi sarjana kesehatan masyarakat yaitu: pertama, mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat, analytic or assessment skill. Kompetensi ini mencakup kemampuan mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, serta memancarkan integritas. Kedua, mengembangkan dan merancang kebijakan dan program kesehatan, policy development or program planning skill. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi terkait isu kesehatan, dan kemudian selanjutnya dapat memformulasikan kebijakan mengenai kesehatan secara jelas dan padat, serta memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ketiga, berkomunikasi secara efektif, communication skill. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Keempat, memahami budaya setempat, cultural skill. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Satu budaya dengan budaya lainnya tentu memiliki aturan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menggunakan metode dan pendekatan yang tepat untuk berinteraksi secara efektif dan profesional dengan masyarakat dari latar belakang yang beragam. Kelima, memberdayakan masyarakat, community empowerment. Adanya keberagaman dalam suatu masyarakat menuntut sarjana kesehatan masyarakat untuk mampu menggabungkan berbagai macam strategi untuk berinteraksi dengan masyarakat dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, diperlukan juga kemampuan untuk dapat menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan. Keenam, menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, public health science skill. Kompetensi ini mencakup kemampuan mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan dalam populasi masyarakat, sekaligus dapat berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Kontribusi itu dapat diwujudkan melalui riset dan observasi secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang kritis sehingga dapat memberikan analisis secara tepat. Ketujuh, perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial, financial planning and management skill. Biasanya, tenaga kesehatan masyarakat membutuhkan anggaran dalam melaksanakan program kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk mengalokasikan dana dalam program secara tepat serta dapat menentukan prioritas keuangan dalam menjalankan program kesehatan. Kedelapan, mampu memimpin dan berpikir sistem, leadership and system thinking skill. Masyarakat ibarat sebuah sistem yang terdiri dari banyak organisasi dengan karakter yang beragam. Oleh karena itu, agar dapat melakukan penyuluhan dan memberikan informasi secara tepat, dibutuhkan kemampuan kepemimpinan yang baik serta dapat berpikir secara sistem, sehingga tujuan program kesehatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Dari 8 kompetensi tersebut, saya akan menjelaskan terkait berkomunikasi secara efektif atau yang sering dikenal dengan sebutan communication skill. Nah, tentunya sarjana kesehatan masyarakat memiliki tugas utama untuk melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Dalam melakukan pembinaan tersebut membutuhkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara tulisan maupun secara lisan, dengan melibatkan beberapa hal penting. Di antaranya yaitu, pertama, dalam berkomunikasi secara efektif, perlu melibatkan penggunaan berbagai metode komunikasi, seperti penggunaan media sosial, poster, brosur, acara langsung, ataupun ceramah, untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan melalui cara yang menyenangkan, maka akan membuat masyarakat lebih tertarik, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh berbagai kalangan. Kedua, dapat memahami masyarakat. Setiap kelompok masyarakat tentunya memiliki latar belakang, budaya, dan pemahaman yang berbeda-beda tentang kesehatan. Seorang tenaga kesehatan masyarakat harus bisa mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam merancang program kesehatan yang lebih sesuai dan relevan dengan kebutuhan mereka. Ketiga, berkomunikasi secara efektif juga mencakup kolaborasi dan jaringan komunikasi, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti tenaga medis, pemerintah, ataupun organisasi dalam menyebarkan pesan kesehatan akan memperluas jangkauan pesan dan memastikan bahwa informasi kesehatan dapat disampaikan secara komprehensif kepada masyarakat. Dan terakhir, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas. Dalam menyampaikan informasi, seorang tenaga kesehatan masyarakat perlu menggunakan bahasa yang ramah, jelas, sederhana, dan menghindari penggunaan istilah medis yang sulit dipahami. Kemampuan berkomunikasi secara efektif sangat penting bagi seorang profesional kesehatan masyarakat dalam memastikan bahwa informasi kesehatan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk menciptakan perubahan perilaku yang lebih positif dan berdampak pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.